Hai semuanya, balik lagi sama saya, Kak Ucup. Buat yang belum kenal, saya adalah Kak Ucup dan saya adalah seorang badut. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas soal prank badut. Ya, sesuai dengan judulnya, prank badut. Selama gue membuat YouTube dan ya banyak dapat komentar juga, ya walaupun subscribernya masih dikit ya. Tapi gue sering banget dapat komentar kalau misalkan soal bikin prank badut. Kak, bikin prank badut dong. Kak, bikin prank badut dong. Oke, teman, gue pengen cerita soal prank badut. Sampai saat ini gue belum bikin prank badut. Mungkin suatu saat gue akan bikin prank badut. Tapi gue berkaca dari sebuah kasus tentang prank badut. Ini yang menyebabkan banyak badut yang demo gara-gara prank badut ini. Bahkan prank badut ini sempat menyebabkan dilarangnya orang menggunakan kostum badut. Ya, dimana ketika dilarangnya menggunakan kostum badut, artinya para badut kehilangan sumber rezekinya. Ya, gue sih berharap tidak kejadian seperti itu di Indonesia. Ya, kenapa gue bilang di Indonesia? Karena kejadian ini berada di luar Indonesia. Itu adalah clown panic sebutannya, yang terkenal di tahun 2016. Banyak isu soal clown panic ini. Bahkan sampai sekarang, soal clown panic ini masih menjadi hal yang tabu untuk dibahas lah. Kenapa? Karena di tahun 2016, tepatnya di lokasinya di Amerika, itu terjadi sebuah clown panic di mana ada orang berkostum badut sendirian selalu muncul di dekat sekolahan. Ya, kejadiannya itu selalu bisa siang hari, bahkan malam hari. Teror badut itu selalu ada. Sampai ada sebuah video yang rame banget, viral banget, soal prank badut tersebut. Jadi ketika ada prank badut tersebut, ini bukan prank yang dimana dia bikin terus ada timnya, habis itu dia upload video sendiri. Enggak, temen. Kondisinya ini badut cuman nongol di berbagai macam tempat lah, di random. Cuman paling banyak adalah di dekat sekolahan, yang ngebuat anak-anak sekolah itu pada takut. Karena memang kondisinya dia tidak ada dokumentasinya, tidak ada buat sendirian. Jadi dokumentasi ini dari orang-orang secara random yang tiba-tiba merekam para badut ini. Selain prank-prank badut yang terjadi, kalau misalkan kalian dilihat di YouTube kan banyak nih prank-prank badut tuh yang kondisi bawa senjata tajam badutnya terus nakut-nakutin orang. Itu ada timnya. Dia kondisinya mereka ketahuan lah kondisinya siapa sih yang rekamnya. Cuman yang ini kondisi tidak. Jadi dia memang sendirian. Dia membawa kondisi sama persis baru makeup badut, macam-macam makeupnya, ada yang rambut keriting juga, dan membawa senjata tajam, dan dia cuma diam aja sambil nakut-nakutin yang melihat mereka. Kejadian pertama berawal dari sekolahan, lalu menyebar luas sampai kejadian viralnya ada penampakan si clown badut ini yang ngebuat kepanikan di mana-mana, yang ngebuat adanya sebuah larangan karena laporan kan dari para sekolahan, siswa dan siswi, karena kan tampilnya di sekolahan ya rata-rata jadi dia tuh nongol di dekat sekolahan nakut-nakutin para siswa. Bahkan kejadian malam hari juga ini ngebuat ada sebuah peraturan keluar dilarang menggunakan kostum badut ya di tahun 2016. Puncaknya adalah Agustus sampai Oktober, itu puncaknya. Dan tidak cuma sampai situ saja, karena kejadian clown panic ini menyebar menjadi kayak sebuah tren gitu di kalangan sebutannya ya, di kalangan para prankster kali ya. Karena yang kejadian clown panic ini nggak cuma terjadi di Amerika, tapi nyebar sampai ke
Inggris sampai ke Prancis dan beberapa negara. Bahkan Indonesia pun sempat digadang-gadang akan muncul clown panic tersebut. Kalau mungkin ada yang pernah dengar beritanya, itu munculnya di tahun 2016. Namun ada juga teori menyatakan kalau misalkan clown panic ini sengaja dibuat biar viral, karena di tahun 2017 itu akan ada sebuah film tentang badut. Entahlah, Kak Ucup sih sampai saat ini belum dapat berita validnya, karena ada kemungkinan juga seperti itu, karena memang kondisinya di tahun 2017 ya sengaja dibuat viral clown panic itu biar meresahkan masyarakat. Habis itu ini jadi sebuah bagian untuk promosi film, karena hal kayak gitu sering banget terjadi ya, sering banget untuk menguntungkan salah satu pihak. Nah, berkaca lagi soal prank badut di Indonesia, sampai saat ini sih hal prank badut itu tidak berdampak dengan kehidupan para badut. Gue sendiri pun tidak ngerasain apa-apa, walaupun memang yang ngerasainnya adalah ternyata banyak orang yang seneng soal prank badut ini. Gue nggak tahu apakah gue akan bikin prank badut juga atau enggak, cuman ya yang pasti gue tidak mau untuk nakut-nakutin orang, karena gue juga tidak mau timbul banyak orang yang takut terhadap badut, karena gue pengen ngasih tunjukin kalau kami badut, kami juga bisa dibilang ini adalah sebuah profesi yang dimana kami membawa kebahagiaan. Walaupun ada sebuah statement menyatakan kalau misalkan badut itu adalah sebuah hal yang ambigu, dimana kita tidak tahu kapan dia menjadi sosok yang jahat. Ini lumayan terkenal sih, karena ini adalah salah satu karangan novelis terkenal juga. Ya, gue bisa bilang kayak gitu juga, entahlah, karena selama ini kan yang kita tahu banyak sekali juga memang kondisinya badut yang tidak semuanya terlihat baik, kayak Joker misalkan di film. Ya, walaupun itu jadi di film, cuman gue juga tidak menutup kemungkinan bahwa juga ternyata ada badut-badut yang melakukan tindak kriminal, walaupun itu terjadi di luar ya. Di Indonesia belum pernah ada kejadian seperti itu. Rata-rata hanya sebuah film. Contohnya kayak film badut yang pernah nongol juga di Indonesia, Baduit. Itu juga film horor. Ya mungkin itu aja sih kalau kesah gue soal prank badut yang gue pengen ngasih tahu ke kalian. Ya, thank you teman-teman. Saya Kak Ucup. Kalau suka video ini silahkan di like, jangan lupa di subscribe. Oke, thank you, sampai jumpa lagi.